Oke, selamat pagi teman-teman Admiral semua. Selamat datang lagi di webinar Akademi Admirals. Ya, hari ini saya bakal membawakan sebuah tema yang spesifik, yaitu belajar saham dari nol. Semoga kita semua di sini sehat-sehat selalu dan bisa terus belajar tentang pasar modal dan di dunia keuangan juga. So, hari ini tema kita yang belajar saham dari nol, dan teman-teman yang belum tahu Akademi Admirals, teman-teman bisa follow di Instagram kita @academyadmirals dan juga join di Telegram kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Kalian bisa join di channelnya plus join di two-way discussion-nya juga. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi utamanya, saya pengen sharing ke teman-teman semua, cerita ke teman-teman semua tentang pasar modal yang pertama di dunia ini. Karena mungkin sebelum kita bisa mengerti the fundamental of pasar modal, kita harus tahu dulu histori dari pasar modal itu sendiri, pasar saham pertama di dunia. Suara saya sudah cukup jelas, video saya juga sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan bisa drop di kolom Q&A, atau misalkan ada yang pengen merespon bisa tulis di kolom chat. Nanti kita bakalan ada juga tanya jawab dua arah. So teman-teman bisa perhatikan, dan semoga bukan cuma saya yang memberikan materi aja, tapi teman-teman juga bisa menangkap dan bisa merespon dan bisa tahu, oh ternyata jawaban ini yang benar gitu. Oke, dan juga ya yang terakhir, this is good buat kita semua. Jadi ada gimana caranya kita bisa menerima materi dengan baik. Ada prinsip download and upload. Ini yang selalu saya katakan di beberapa webinar ya. Untuk menerima sebuah materi, baiknya kita mengerti, mungkin kita mencatat, setelah itu kita bisa mengupload juga, kita bisa men-sharingkan itu ke sekitar kita. Ya, cara yang paling mudah mungkin kalian bisa sharing di grup kita, di grup Telegram kita, atau kalian bisa join dan sharing di sana, atau juga kalian bisa share dimanapun, dan di Instagram juga boleh, ataupun di mana aja terserah kalian gitu. Prinsip buat kalian bisa mengerti ya dan mengingat segala materinya adalah prinsip download dan upload. Kalian menerima, setelah itu kalian memberi juga. Ada nama yaitu terima kasih, ya kan? Setelah kalian terima, kalian harus kasih. Dan itu adalah hal yang baik buat kita semua kalau kita mau menerima materi itu dengan baik, gitu ya. Oke, di sini saya mau cerita tentang pasar modal yang pertama di dunia ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu ini terjadinya di mana? Saya kasih beberapa clue. Pasar modal pertama di dunia ini pernah Indonesia lah komoditi utamanya. Ada yang menjawab Amsterdam Stock Exchange. Yes, ini adalah pasar modal pertama yang terjadi waktu itu pada zaman Belanda. Dan waktu itu terjadinya juga bukan hal yang disengaja. Lebih tepatnya hal yang sebenarnya ada sebuah permasalahan utama di dalam melakukan bisnis yang terjadi di Amsterdam. Mereka berencana untuk mencari isu yang utamanya adalah seperti ini. Tahun 1600-an, kita tahu lah ya, ini sejarah yang ada di Indonesia juga. Yaitu mereka mencari rempah-rempah yang ada di timur, yang ada di Indonesia. Tapi persaingannya sangat sengit di sana. Karena rempah-rempah itu sangat berharga, ibaratnya itu adalah komoditi yang sangat berharga waktu zaman itu. Nah, kalau mungkin di zaman sekarang seperti emas, nikel, itu adalah hal yang berharga ya. Nah, tetapi beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu belum ada regulasi yang cukup jelas dalam mengeksplorasi hal tersebut. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang berinvestasi di perusahaan kapal untuk mencari rempah-rempah ya, sekali lagi untuk mencari rempah-rempah, tetapi banyak sabotase di dalamnya. Oleh karena itu, dibentuklah oleh States General
mereka menggabungkan perusahaan-perusahaan tersebut dan membentuknya di dalam VOC. Nah, VOC ini adalah memonopoli perdagangan, dan VOC ini memiliki economic moat yang sangat besar, dan rempah-rempah ini sangat berharga di dunia, terlebih di Eropa, di daerah Eropa. Dan VOC ini memiliki kekuatan yang sangat besar pengaruhnya, gitu ya. Dan inilah pasar modal yang pertama di dunia terjadi konsolidasi. Setelah itu segala pemodal boleh membeli saham dari VOC, dan mereka berhak untuk mendapatkan segala aset-aset sesuai dengan persentase, plus mereka layak untuk mendapatkan, mereka memilih hak untuk menikmati bagi hasil tersebut. Nah, di dalam dunia keuangan kan pada dasarnya ada dua source of fund. Pertama, equity. Yang kedua adalah melalui bank, melalui funding bank. Nah, dua-duanya sama-sama baik, dua-duanya sama punya plus minus. Cuma kalau yang melalui hutang bank, pastinya harus ada continuity dalam pembayaran bunga, pembayaran pokoknya. Sedangkan kalau dalam bentuk equity, mereka memiliki rasa kepemilikan, mereka memiliki rasa memiliki, mereka bakalan do the best buat company-nya mereka. Nah, itulah yang berbeda antara hutang dengan equity. Kalau equity, kalau kita di dalam perusahaan tersebut, kita memiliki saham perusahaan tersebut, pastinya kita memiliki rasa untuk memiliki, dan kita pengen do the best sama perusahaan tersebut. Nah, salah satunya adalah yang rajin memiliki, yang rajin memberikan saham kepada kepemilik, kepada pengurus-pengurusnya adalah Bank BCA. Karena itu nanti kita bakalan lihat beberapa contoh ya, beberapa perusahaan yang memberikan shares ke karyawannya, dan resultnya sangat baik dari segi performance ya. Gitu. Nah, intinya di sini adalah ada economic moat yang sangat besar. Nah, itu adalah prinsip pertama kalau kita mau beli perusahaan yang bagus di pasar modal. Contohnya seperti VOC ini sangat memiliki economic moat karena mereka memonopoli perdagangan. Semuanya harus melalui VOC ini gitu. Nah, ini adalah masa kejayaannya VOC. Waktu penawaran umum perdananya, VOC berhasil mengumpulkan 3.674 gulden dari 1.143. Nah, kalau kita compare berapa besar sih kekuasaannya VOC, dan ini ada orang yang menghitung, jika dibandingkan dengan tahun sekarang, berarti pada masa kejayaannya VOC itu sekitar nilai kekayaannya sekitar 8 triliun US dollar. Nah, kalau kita bandingkan market cap Apple sekitar 2,62 triliun. Dan kalau kita mau ngomong IPO terbesar, yaitu ada di Saudi Aramco sebesar 26 miliar US dollar saja gitu. So, kalau kita mau lihat perusahaan yang paling besar di dunia ini yang pernah ada sebetulnya adalah VOC. Kenapa itu bisa besar? Karena ini adalah partisipasi dari beberapa negara yang ada di Eropa tentunya ya, untuk mencari rempah-rempah yang ada di timur. So, karena itu, dan Indonesia pun memiliki pasar modal dimulai dari tahun 1912. Dan karena ada perang, dan baru di-revamp lagi sekitar 1977. Dan segala konsepnya fundamentally apa yang mendasari pasar modal adalah kasus VOC ini, case-nya VOC. So, karena itu saya membawakan case-nya VOC ini di awal supaya kita sama-sama mengerti bahwa sebetulnya pasar modal itu bukan suatu hal yang baru. Tetapi kalau boleh saya katakan di sini, saya boleh tuliskan it's an undying business, undying industry. Industri yang dulu pernah ada dan sampai selamanya menurut saya bakalan tetap ada. Karena ini adalah prinsip dan kebutuhan yang paling mendasar dari segala bisnis, yaitu funding. Dalam company ingin membesarkan bisnisnya, kalau misalkan tadinya bisnisnya cuma punya satu toko, let's say cuma punya satu toko, tapi mereka punya inisiasi dan mereka melihat sebuah peluang kayaknya bisa semakin besar ke 10 toko, salah satunya pasar modal menggait investor dari luar untuk masuk ke company-nya adalah salah satu cara untuk membesarkan bisnisnya. Dan itu bakalan ada terus. Dan kalau kalian lihat beberapa industri-industri dan produk-produk keuangan yang dulu
ada dan sekarang nggak ada. Atau mungkin banyak scam yang terjadi di pasar keuangan juga ya, yang dulu ada, atau mungkin bukan pasar keuangan aja. Ada kasus bunga tulip atau kasus Ponzi lainnya. Sorry to say, mungkin seperti kayak robot trading dan lain sebagainya. Some industry will die, tapi industri pasar modal bakalan tetap ada seterusnya. So, kalau kalian mempelajari pasar modal, buat saya bukan sebuah kerugian dan menurut saya sebuah keputusan yang tepat. Karena selain industrinya it is an undying industry, semakin kalian mengerti pasar modal, experience kalian semakin bertambah, dan pasar modal tuh nggak ada expired-nya. Kalian mempelajari ilmu ini sebetulnya nggak ada expired-nya. Kalau let's say kalian sebagai kontraktor, kalian sebagai dokter, atau kalian sebagai spesialis lainnya, ada masa expired-nya kalian kan dalam waktu bekerja. Kalian bekerja sebagai profesional, ada masa expired-nya. Waktu di umur 55 sampai 60 pasti bakalan resign dan kalian harus mencari beberapa kesibukan lainnya lagi. Tetapi kalau kalian mengerti di pasar modal, semakin tua kalian, semakin berisilah kalian. Seperti contohnya Warren Buffett, sekarang udah umurnya 93 something gitu ya, 92, 93, dan dia tetap bisa berinvestasi sampai sekarang, karena experience-nya masih sangat kepakai dan sampai sekarang juga masih industrinya masih menggeliat, dan sampai seumur hidup dia bisa berinvestasi, sampai seumur hidup dia bisa menghasilkan uang. Oke, so ini pesan saya pertama, bukan sebuah kerugian dan bahkan merupakan sebuah keputusan yang tepat kalian mempelajari pasar modal. Dan kita akan memulai itu mulai dari nol, mulai dari awal. Namanya belajar saham dari nol, belajar saham dari awal. So basically, ini adalah arti dari kalian memiliki saham. Jangan pernah lupa, kalau kita beli saham, bukan artinya kita cuma membeli selembar kertas saja. Arti dari kita membeli saham adalah kita punya hak, yang pertama, atas kepemilikan aset. Pastinya sesuai dengan persentase kita. Kalau kita cuma beli satu lot, ya berarti 100 lembar dibagikan juga dengan jumlah lembar yang ada di pasar gitu ya. Dan pastinya juga yang kedua, kita memiliki hak atas laba perusahaan tersebut. Kalau laba perusahaan tersebut melonjak 10 kali lipat, ya sebetulnya kita punya hak atas laba yang melonjak juga tersebut. Dan kebalikannya, kalau kita salah memilih bisnis, kalau kita salah memilih saham, kita salah memilih company yang kita invest, company itu labanya turun, yes, kita mengalami kerugian karena kita salah memilih perusahaan tersebut. So, di saham bukan artinya kita cuma melihat chart harga yang naik turun, tapi basically kita melihat bahwa kita memiliki sebuah bisnis, kita beli company, kita beli aset perusahaan tersebut, kita punya hak atas laba, dan kita punya hak suara atas voting segala keputusan-keputusan yang terjadi di RUPS. Dan kita pastinya layak buat ikut RUPS. Dan banyak orang juga loh yang ikut di RUPS. Contohnya ya, banyak yang ikut di RUPS-nya Unilever. Mungkin banyak cerita dari mama ya, ibu-ibu yang ikutan RUPS-nya Unilever, karena di situ banyak goodie bags yang menarik buat mereka. Baik susu, setelah itu cemilan-cemilan. Unilever kan produknya beragam ya. Nah, goodie bags-nya itu kadang-kadang mereka cuma beli satu lot, setelah itu mereka mendapatkan goodie bag. Dan kalian layak untuk ikut RUPS, dan kalian punya suara di dalam setiap keputusan voting. Itulah arti dari memiliki saham. Nah, kenapa pasar modal, suatu pasar yang salah satu keunikan dan kemenarikan dari pasar modal? Kalau kalian bayangkan industri-industri atau bisnis-bisnis yang lain, pasar modal ini sudah diregulasi. Pastinya sudah diregulasi, dan kalian nggak perlu terlalu pusingin tentang masalah legalitas. Contohnya kalau kalian membeli sebuah bisnis, pasti kalian harus mengecek segala legalitasnya kan. Nah, kalau segala perusahaan yang listing di bursa, mereka sudah harus memenuhi beberapa kriteria untuk listing di bursa. Salah satunya legalitasnya. Setelah itu laba perusahaannya, setelah itu mereka harus diaudit juga, ada underwriter-nya. Sudah cukup lengkap untuk kalian go invest di pasar modal, go invest di saham. Kalau kalian tidak memiliki
tidak memilih untuk perusahaan yang ada di pasar modal, mungkin kalian harus melihat, ngecek sendiri kan. Kalian pengen beli perusahaan ayam geprek misalkan. Oke, kalian mesti datang ke tokonya. Kalian mesti ngecek legalitasnya, kalian mesti ngecek labanya, kalian mesti ngecek rekening korannya. Betul. Nah, di saham juga sama sebetulnya. Kita due diligence juga. Kita mesti ngecek laporan keuangannya. Dan pastinya segala permasalahan legalitas ini sudah di-solve di awal, waktu perusahaan itu mau IPO. Karena itu membeli perusahaan yang ada di pasar modal Indonesia, sebetulnya dari segi legalitasnya udah no issue. Supposed to be no issue ya. Memang ada beberapa, hanya segelintir perusahaan-perusahaan yang nakal, dan kita basically sebelum kita menganalisa perusahaan, kita juga harus tahu manajemennya juga ya. Apakah manajemennya manajemen yang terpercaya, kita mesti background check juga, kita mesti searching sedikit apakah pengurusnya memiliki background yang align dengan lini industrinya. Nah, itu adalah salah satu background checking ya, teman-temannya. Tapi balik lagi, kalau kalian memilih untuk membeli saham yang ada di bursa saham, baik itu bursa saham Indonesia atau bursa saham luar negeri, US dan lain sebagainya, permasalahan legalitas itu sudah di-cover semua di awal. So, kalian cuma tinggal memikirkan apakah this is a good business or not a good business. Apakah ini momentum yang baik untuk kita masuk di industri ini, di perusahaan ini, atau tidak. Nah, sangat mempermudah kita kan, dibandingkan kita harus mengecek segala legalitasnya semua. Oke. Dan dari segala yang saya barusan bagikan, bahwa kita memiliki hak atas kepemilikan aset. Kita memiliki hak atas laba perusahaan tersebut. So, buat saya, let's say kita di industri makanan dan minuman. Dan waktu tahun 2015 ke 2018 ya, ada industri yang sangat cemerlang sekali. Ada yang tahu teman-teman? Dari tahun 2015 sampai 2018 ada industri yang sangat menarik. Ada yang tahu? Bisa kasih insight ke teman-teman semua di sini? Apa industri yang menarik waktu tahun 2015 sampai tahun 2018? Bebas. Kalian bisa tulis industri apa aja yang ada di pasar modal. Startup, batu bara, anything else? Ada lagi? Oke. Waktu tahun 2015, ada sebuah tema besar di pasar modal Indonesia, yaitu adalah dari sektor konstruksi. Kalau kalian ingat, waktu itu Pak Jokowi maju sebagai presiden, dan dia punya tujuan besar, yaitu merevamp segala infrastruktur yang ada di Indonesia. So, waktu itu industri konstruksi, ibaratnya ketiban durian runtuh, dan industri konstruksi labanya menggembung sekali. Waktu di tahun 2000, kalian bisa cek di tahun 2015 sampai tahun 2018, return-nya berkali-kali lipat. Dan ini saya sering bagikan juga, bahwa kita memiliki, kalau kita nggak punya expertise di sana, nggak mungkin kita bisa terjun di bisnis tersebut. Let's say kita di industri makanan dan minuman, dan kita lihat, oh ternyata segala uang lagi beralih dari industri yang lain ke industri konstruksi. So, industri-industri yang lainnya lagi ditekan. Contohnya seperti sektor energi, setelah itu sektor semen, semuanya lagi ditekan semua. Dengan tujuan apa? Biar cost-nya semakin rendah dan infrastrukturnya bisa bergerak. Dan setelah itu cost of fund-nya juga kemarin itu mencoba untuk ditekan, untuk cost of fund-nya. Dan by the way, nggak semudah itu untuk menekan cost of fund yang ada di industri keuangan ya. Walaupun Pak Jokowi misalkan minta seperti itu. Tetapi insight-nya di sini adalah ada industri yang lagi turun, tapi ada industri juga yang lagi naik. So, stock market buat saya is a wealth distribution. Jadi, stock market adalah tempat buat didistribusikan ya kekayaan-kekayaan, dan let's say kita bukan di industri konstruksi dan kita nggak ngerti konstruksi, nggak mungkin kita tiba-tiba nyemplung di industri konstruksi kan. Belum lagi waktu kita buat belajar buat di industri konstruksi itu. Dan karena setiap industri punya
ciri khasnya masing-masing, dan setiap industri memiliki risk dan risk di industrinya itu masing-masing juga teman-temannya. Oke, let's say kita di industri makanan dan minuman. Gimana caranya kita bisa meraup keuntungan dari industri konstruksi? Bukan artinya kita bikin perusahaan konstruksi. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membeli perusahaan konstruksi itu. Make sense? Kalau kita tahu batu bara lagi naik di tahun 2020, 2022, batu bara lagi naik. Harga batu bara bagus dan perusahaan-perusahaan batu bara sangat meraup keuntungan. Bagaimana caranya kita bisa ikut merasakan keuntungan dan ikut merasakan kekayaan orang-orang yang ada di batu bara, yang di industri batu bara? Simply kita bisa beli sahamnya. So, sekali lagi, stock market is a wealth distribution place. Tinggal kita cari aja mana perusahaan, tugas kita cuma satu sebetulnya di stock market. Kita menebak mana perusahaan yang bisa untung besar. That's it. Paling bagus ya perusahaan tersebut secara rutin dan secara historical growth-nya juga bagus ya. Tetapi ada beberapa trik. Tapi intinya dari kita memilih perusahaan, kita memilih saham, adalah kita menebak perusahaan mana yang tahun ini, ibaratnya tahun ini, bakal bisa diuntungkan, labanya bakal naik tinggi, dan kita beli perusahaan tersebut, kita beli aset perusahaan tersebut ya, dengan angka yang tidak dijual terlalu mahal. Oke? Dan bagaimana kita bisa melihat perusahaan tersebut dijual tidak terlalu mahal atau tidak gitu ya. Nanti bakal ada rasio-rasio yang bakalan saya sharing kan ke teman-teman semua setelah slide-slide yang ada di sini ya. Oke, sebelum kita masuk ke rasio-rasio dan kiat-kiat kita dalam memilih saham yang baik, kita harus tahu dulu bahwa data-data di sini, contohnya seperti GDP Indonesia, totalnya 19.500 triliun, dan kapitalisasi pasar yang ada di saham-saham Indonesia itu per April baru saya cek sekitar 9.600 triliun. So mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman semua bahwa apakah kita hanya bisa kaya apakah kita nggak bisa kaya kalau kita nggak invest di pasar modal Indonesia? Jelas sebetulnya masih banyak peluang yang ada di luar sana. Saya sangat setuju banyak peluang yang ada di luar sana. Tetapi jika kita profesional dan kita mau side hustle, atau suatu saat nanti kalau kita sudah pensiun dan kita menyiapkan masa pensiun kita dan kita pengen hidup dari masa pensiun kita, karena itu kan biasa life cycle seseorang ya. Mereka bekerja, habis mereka bekerja mereka menyimpan uang, habis mereka menyimpan uang, mereka menyiapkan dana pensiun, dan thank God sekarang udah ada BPJS yang mengcover buat masa pensiun, dan udah ada dana pensiun dari perusahaan-perusahaan yang bisa mengcover itu. Tapi saya rasa setiap kita pasti pengen kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi kan. Dan setelah itu mereka bisa hidup, biasanya cycle-nya mereka bisa hidup di masa pensiunnya mereka dengan uang yang sudah terkumpul di masa mereka sedang produktif mungkin sampai umur 60 sekian. Dan setelah itu mereka harus bisa hidup dari sisa uang yang ada. Dan kebanyakan dari kita, ya sebetulnya kebanyakan dari kita berusaha untuk mengumpulkan uang buat nanti kita di masa pensiun kita. Tetapi kebanyakan dari kita tuh too greedy, dan akhirnya kita ke industri-industri lain, kita mencoba industri-industri yang lain, dan akhirnya kita terjerembab di bisnis yang secara legalitas mungkin nggak benar gitu. Dari investasi pun kita memilih investasi yang secara legalitas juga nggak benar. Dan saya boleh katakan kenapa pasar modal saya udah invest dari sekitar tahun 2000, benar-benar invest ya dari 2015, dari tahun 2010 sebetulnya saya udah mulai belajar invest di pasar modal, pasar saham Indonesia melalui dana yang dititipkan oleh orang tua saya. Saya coba-cobalah buat beli dan jual. Waktu itu saya masih di masa kuliah saya dan masih belum terlalu ngerti tentang bagaimana memilih perusahaan yang cukup baik juga ya. Dan setelah saya menggeluti ini, saya melihat bahwa
pasar modal, oh ya ternyata legalitasnya udah benar ya. Saya nggak usah terlalu mikirin lagi tentang masalah legalitas. Dan setelah saya cek lebih detail lagi, ternyata setengah kekayaan dari Indonesia ada di pasar modal Indonesia. Yang secara legalitasnya sudah cukup jelas dan sudah cukup benar gitu ya. Dan setengahnya lagi ya berada di luar sana yang masih belum go public gitu. Dan kalau kalian lihat di pasar modal Indonesia, di pasar modal US, size-nya udah sangat besar sekali. Udah begitu besar sekali. Dan kita mungkin bisa mengacu kalau kita udah mengerti, kalau size kita udah sangat besar dan mungkin market cap Indonesia nggak bisa menampung lagi, ya which is menurut saya hal yang sangat jauh ya, kalian bisa invest di perusahaan-perusahaan global stock. Dan ini ibaratnya size-nya tuh bisa melebar sampai bagaimanapun juga gitu. Dan kalian nggak usah terlalu pusingin tentang seberapa besar market share yang kalian bisa ambil. It's like an ocean, teman-teman. Jadi nggak akan ada habisnya kalian berusaha untuk investasi, gitu ya. Karena di Indonesia aja, nah kalau kita mau lihat faktanya, 55% di USA sudah ada 55% stock investor. Dan kalau kita lihat nilai Dow Jones semakin hari semakin tinggi ya teman-teman ya. Dan setelah itu di Singapura stock investornya sudah 26%. Kalau di Malaysia sekitar 9%. Mereka memiliki negara-negara tersebut memiliki investor-investor yang ada di pasar modal cukup besar karena literasi keuangannya cukup baik di sana. Setelah itu dari segi company-company, dan mereka kan negara-negara kapitalis juga ya. Mereka yang aset-asetnya dimiliki bukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, tetapi dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta yang ada di sana. Gitu. So, karena itu USA lah yang paling banyak, US yang paling besar. Dan bapak dari segala dunia keuangan sebetulnya di US sana. Gitu ya. So, kalau kita udah ngerti saham-sahamnya di Indonesia, the next challenger adalah saham-saham yang ada di global stock. Gitu ya. Toh kita juga pakai barangnya. Simply cara kita buat membeli saham adalah ya kita lihat barang mana yang kita pakai ya, setelah itu kita lihat cek laporan keuangannya, kalau harganya masuk di akal, dijual di harga yang fair value, harga yang masih masuk dalam range under value, bahkan kita bisa membeli saham-saham tersebut. But simply di sini saya pengen katakan bahwa literasi keuangan yang ada di Indonesia sebetulnya masih cukup rendah. Karena kalian boleh hitung sama-sama berapa persentase jumlah orang yang sudah invest di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Saya udah melakukan literasi keuangan itu dari sekitar 2015 ya. Dan waktu itu jumlah investor masih di bawah 1 juta. Dan kita memiliki penduduk itu sekitaran 273 juta penduduk yang ada di Indonesia. Dan setelah 5 tahun lebih, bahkan mau 7 tahun dalam mengedukasi pasar modal di Indonesia, nilainya baru naik dari 1,6 juta ke 10 juta. Dan retail boom itu terjadi di 2020, 2021, dan di 2022. Dan jumlah investor yang ada di pasar modal Indonesia, dan mereka juga belum tentu mengerti tentang pasar modal Indonesia. Mereka baru bikin akun aja gitu ya. So, kalau kalian di sini belajar pasar modal Indonesia, belajar saham dari nol, adalah sebuah keputusan yang sangat tepat menurut saya. Karena nggak banyak orang yang tahu. Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang nggak banyak orang tahu. Betul ya? Kalau bisnisnya udah terlalu banyak orang yang tahu, orang udah terlalu banyak di dalamnya, ya sebetulnya is not bukan sebuah bisnis yang sangat menarik lagi. Let's say contohnya adalah bisnis 2 tahun yang lalu ya, ada industri kopi lah, let's say lah, industri kopi. Nah, industri kopi itu waktu 3-4 tahun yang lalu itu kan industri yang sangat booming ya. Semuanya ngopi, semuanya minum kopi, semuanya bikin toko kopi, dan mungkin sampai sekarang juga masih ada yang bikin toko kopi ya. Tetapi sampai satu titik supply-nya sudah jenuh ya, supply-nya sudah jenuh. Supply-nya udah banyak, udah melimpah. Ya,
banyak industri-industri kopi, banyak toko-toko kopi yang sebetulnya sudah kurang menghasilkan lagi. Dan itulah this is the beauty of business ya teman-teman ya. Dan inilah cycle kehidupan inilah dasar-dasar kehidupan. It's a demand and supply sebetulnya. Di pasar modal juga sebetulnya sama, it's a demand and supply. Kalau kalian lihat jumlah investor Indonesia masih sangat sedikit. Jadi bahkan 10 juta penduduk Indonesia aja ya, belum tentu mereka ngerti dan mereka betul-betul tahu mereka harus memiliki perusahaan-perusahaan yang profitable, mereka harus memilih perusahaan-perusahaan yang secara asetnya dijual di harga yang reasonable price, sangat minim. So kalau kalian bisa mengerti ini, sebetulnya kalian udah one step ahead. Dan siapa yang udah one step ahead di industri pasar modal Indonesia? Mereka adalah foreign investor. Karena di Indonesia kita masih didominasi oleh foreign investor. Jadi seperti perusahaan-perusahaan perbankan yang ada di Indonesia masih didominasi oleh negara memiliki saham tersebut, tapi free float-nya sisanya kebanyakan foreign investor. Kebanyakan foreign investor. Dan beberapa perusahaan-perusahaan tambang juga, ya beberapa masih ada perusahaan Indonesia, tetapi dominasi foreign investor yang ada di Indonesia masih sangat jauh lebih besar dibandingkan domestic investor. Karena ini terbukti dari jumlah investor yang ada di pasar modal Indonesia, dan mereka pun sekali lagi saya yakin mereka tidak membeli perusahaan yang profitable. Kebanyakan dari mereka cuma ikut-ikutan saham yang lagi naiknya tinggi. Saham yang secara chartingnya itu baik. Saya bukan bilang bahwa kita nggak boleh charting. Charting dengan fundamental harus kita kombinasikan. Semuanya harus sinkron juga gitu ya teman-teman. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So, saat kalian belajar ini, kalian sedang berada di early stage, sangat early stage of pasar modal Indonesia. Dan perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal Indonesia punya return yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan sekali lagi, hanya segelintir perusahaan-perusahaan yang ada di faktanya ya, hanya segelintir perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal yang bisa menghasilkan keuntungan dan punya economic moat yang sangat besar. Seperti yang saya bagikan di awal tentang VOC. VOC punya economic moat yang sangat besar karena kenapa mereka monopoli bisnis tersebut dan mereka tunggal, nggak ada yang seperti mereka lagi gitu. Susah sekali seperti mereka gitu. Dan waktu kita mau memilih sebuah perusahaan, ya inilah yang harus kita tanamkan. Perusahaan itu harus profitable dan susah buat cari perusahaan yang kayak gini lagi gitu. Oke? Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan, salah satu perusahaan yang punya performance yang sangat baik ya teman-teman ya. Karena siapa yang bisa seperti Bank BRI? Siapa yang bisa seperti perbankan yang ada di Indonesia? Ada 4 bank besar yang ada di Indonesia, yaitu BRI, BCA, Mandiri, setelah itu ada BNI juga. Saya cuma mencantumkan 3 aja ya teman-teman ya. Dan BRI dari 5 tahun terakhir performance-nya naik 47%. Oke, dengan membagikan dividen yield terakhir 4,5%. Oke, pertama, perusahaan ini perusahaan yang punya economic moat yang besar, dan perusahaan ini pastinya performance-nya juga baik ya teman-temannya. Dan sekali lagi, siapa yang enjoy dari kenaikan performance ini dan menikmati segala keuntungan ini, ya pastinya negara Republik Indonesia, karena saham tersebut dimiliki oleh negara Republik Indonesia, dan yang lainnya adalah asing. Setelah itu Bank Mandiri juga selama 5 tahun terakhir naik 39%, bagikan dividen yield terakhir kalau nggak salah 5,1% ya. Di sini saya hitung ya. Dan baru aja stock split, tadinya di harga 10.000 sekianan, bagi dividen terakhir 500 perak, atau dividennya 5,1%. Dan yang paling luar biasa adalah BCA ya, di 5 tahun terakhir kenaikannya 113%. Jadi dalam 5 tahun terakhir mereka yang pegang BCA, asetnya misalnya dari 1M jadi 2M. Belum lagi tambah dividen yield-nya, walaupun dividen yield-nya kecil ya, tetapi it's worth it karena disubsidi ibaratnya
dibalikan lagi dari performance dari harga sahamnya. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya menampilkan yang pertama adalah performance harga saham, yang kedua adalah yield, dividend yield. So, apa sih yang bisa kita dapetin? Keuntungan apa yang bisa kita dapetin dari pasar saham? Yang pasti yang pertama adalah capital gain. Ini adalah hal yang common yang sering dibagikan orang-orang juga ya. Capital gain dan dividen. Tapi yang jarang dibagikan orang-orang adalah tentang pengertian dividen dan pengertian capital gain ini sendiri ya teman-teman ya. Kalau capital gain biasanya bisa didapat. Kalian bisa lihat nggak perbedaan antara perusahaan yang tiga perusahaan yang saya mention barusan ini. Ada Bank BRI, setelah itu Bank Mandiri, setelah itu Bank BCA. Apa perbedaan dari ketiga company ini dari segi keuntungan yang bisa kita dapatkan ya? Boleh tulis di kolom chat juga teman-teman. Biar saya tahu kalau kalian cukup menangkap isi materi yang saya sedang bagikan ini. Kira-kira apa perbedaannya antara ketiga perusahaan ini dari segi performance? Oke. Langsung aja. Basically, Bank BRI, Bank Mandiri, kalau kalian lihat, punya performance harga saham yang jauh lebih rendah dibandingkan Bank BCA. Tetapi dari segi dividen yield, Bank BRI, Bank Mandiri, jauh lebih baik dibandingkan Bank BCA. Bank BCA cuma sekitar 1,9%, sedangkan Bank Mandiri 5 sekian persen, Bank BRI 4,5%. Oke, teman-teman. So, kalau perusahaan tersebut membagikan dividen dengan porsi yang cukup besar, ada teori namanya bird in hand theory. Ada investor-investor yang suka dengan bird in hand theory karena mereka lebih memilih untuk mendapatkan uang itu di depan, bird in hand theory. Dan mereka lebih demen dividen yang jumbo. Tetapi ingat, dividen yang jumbo, laba yang dibagikan jika perusahaan tersebut memiliki laba yang besar dan setelah itu laba tersebut dibagikan besar juga, berarti artinya memiliki persepsi juga bahwa growth dari perusahaan ini, kan perusahaan harus melakukan reinvestment ya, betul ya. Artinya perusahaan tersebut tidak mereinvest lagi dengan porsi yang cukup besar ke perusahaan ini, yang artinya nilai perusahaan tidak akan growth sedemikian besar juga. Karena segala labanya diambil. Contohnya, kita punya toko kue, punya laba 1 miliar. 1 tahun. Oke, let's say seperti itu. Dan labanya tersebut, kita bisa melakukan dua hal. Kita bisa ambil segala keuntungannya, atau kita cuma ambil sedikit, setelah itu kita bikin toko yang baru lagi, dan ibaratnya namanya adalah kita reinvest. Oke? Nah, di sini kalau boleh saya mention, capital gain bisa didapat jika perusahaan tersebut melakukan reinvestment, melakukan investasi lagi, melakukan multiplikasi lagi dari toko-tokonya ibaratnya, atau dari store-nya, mereka melakukan ekspansi lagi, ekspansi yang cukup besar. Dan dilihat dari apa? High capex. Capital expenditure-nya yang cukup besar, mereka melakukan investasi, dan ujung-ujungnya bakalan nampak dari growth dari company tersebut. Oke, company value, nilai dari perusahaan tersebut. Oke, teman-teman, berbeda dengan perusahaan yang membagikan dividen besar. Dividen besar artinya tidak ada, let's say mungkin laba tersebut 100% ditarik sebagai dividen. Artinya, buat reinvest lagi, mereka sudah tidak ada dana buat mereka reinvest lagi, teman-teman. Benar ya? Make sense ya? Jadi, kalau perusahaan tersebut mau besar, sebetulnya mereka harus reinvest lagi, reinvest lagi, reinvest lagi.
Tetapi ya balik lagi, kalau industrinya udah cukup mature, udah cukup besar, ya there's nothing to invest lagi, ya kan? Palingan mereka melakukan right issue, setelah itu mereka akuisisi seperti yang dilakukan BRI, mereka mengakuisisi PNM dan mengakuisisi Pegadaian juga, ya seperti itu yang dilakukan, gitu ya. Dan inilah keuntungan yang bisa kita dapatkan dari pasar saham, ya dimanapun itu ya. Yang pertama adalah capital gain dengan dividen. Oke teman-teman, jadi capital gain bisa didapat dari kenaikan harga saham, yaitu dari perusahaan yang melakukan reinvestasi lagi. Setelah itu dari dividen juga yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau dividennya besar, artinya mungkin perusahaannya sudah cukup mature dan mereka tidak melakukan reinvest lagi yang cukup besar. Oke, dan akhirnya company value-nya udah nggak terlalu signifikan lagi kenaikannya. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan. Saya rasa apa yang saya bagikan cukup pelan-pelan, cukup mendasar juga, dan saya bisa langsung lanjut gimana cara memilih saham. Oke? Nah, sebelum masuk ke teorinya, ini adalah ekspektasi kita waktu kita milih saham. Waktu kita milih saham, kita lihat asetnya naik, harga sahamnya juga harus naik detik itu juga, gitu ya. Dan itulah ekspektasi kita. Tapi dalam realitanya, pasar itu digerakkan oleh fear and greed, rasa takut dan rasa rakus seseorang dan ekspektasi orang terhadap saham ini baik atau tidak, demand seseorang, demand investor terhadap industri ini, bahkan perusahaan ini baik atau enggak. Dan itulah yang menyebabkan adanya anomali di pasar saham. Risk appetite seorang investor, kebanyakan investor, dan setelah itu ada juga apakah perusahaan ini diketahui banyak oleh publik, dan setelah itu apakah partisipasi dari investor itu tinggi atau rendah. Yang pastinya kalau misalkan partisipasinya dan perusahaan tersebut jarang diketahui oleh pasar ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masih underlook, teman-teman. Masih jarang diketahui oleh pasar. Dan partisipasi investornya masih rendah juga. Oleh karena itu, banyak saham-saham yang pergerakannya menurut saya anomali. Gerakannya harusnya nilai perusahaannya ini naik, tapi sahamnya masih stagnan, masih biasa-biasa aja. Dan sebetulnya itu bagus juga. Dan kalian bisa banyak menemukan perusahaan-perusahaan yang seperti itu di Indonesia sebetulnya. Karena kenapa? Di Indonesia kebanyakan masih belum di cover juga. Beda sama global stock ya, yang udah semua negara melihat, semua orang mungkin melihat saham Apple, semua orang udah melihat saham Google, dan sudah jarang sekali lah terjadi anomali di pasar sahamnya ya, dibandingkan di saham-saham yang ada di Indonesia. Banyak sekali anomali-anomali yang terjadi di pasar saham Indonesia, karena Indonesia adalah emerging market. Kita harus tahu itu. Emerging market artinya adalah perusahaan market yang masih bertumbuh, pasar keduanya lah gitu. Ibaratnya Indonesia adalah pasar keduanya, pasar utamanya di global stock, di US stock. Pasar yang lainnya ya Indonesia pilihan lainnya. Kalau mau investor mau mencari return yang lebih luar biasa, ini pasar saham Indonesia sebetulnya. Karena banyak saham-saham yang masih anomali, dan saya sebetulnya suka dengan saham-saham yang masih anomali. Oke, teman-teman. Nah, rasio pertama yang common dan rasanya kalian pasti juga sering dengar, yaitu adalah price to earning ratio. Untuk mengerti PE ratio ini, simply saya mau tanya gini aja ke teman-teman semua. Ini adalah kafe, anggap dengan kapasitas 150 orang, dan kafe ini bisa kasih net profit 1 miliar dalam 1 tahun. Oke, kira-kira kalian mau bayar berapa buat beli kafe ini? Kalian mau beli berapa?
bebas. Kalian mau tulis 1M, kalian mau tulis 2M, bebas. $500 juta. 1M. Ada lagi? Kalau 500 juta sih nggak mungkin mau dijual ya. Ibaratnya kalian mau membeli nih. Kalau 500 juta, ngapain dijual kan? Ini perusahaan kan profit gitu kan. Profitnya 1M. Kenapa saya harus jual 500 juta gitu kan? Mendingan saya langsung melanjutkan aja nih. Melanjutkan bisnis ya kan. Pasti kan bakal tetap dapat juga 1M. Kalau misalkan perusahaannya BU, nah ini ada yang jawab juga 1M. Kalau perusahaannya BU, pasti mau dijual 1M. Mereka misalkan ownernya BU, ya dijual 1M, oke lah. Nah ini ada yang jawab juga, kalau dijual 10 kali 1M. Nah mungkin kalau buat yang mengelola kafe ini, mungkin menjadi hal yang menarik lagi, suatu hal yang menarik. Karena oh iya ya, berarti dalam let's say ini perusahaan, ini kafe menghasilkan 1M. Berarti 10 tahun lagi mereka orang itu invest 10M di tempat ini. Berarti ya kafe ini bisa berjalan selama 10 tahun dan investor tersebut baru balik modal 10 tahun kemudian gitu lah. Ibaratnya kayak gitu lah ya. Kalau 10M, kalau omsetnya 1M, kalian beli perusahaan ini 10M, artinya 10 tahun lagi perusahaan ini baru balik modal. Karena kalian bayar 10M. Oke. Dan ini menarik buat orang yang menjual, karena ya oke lah, saya nggak perlu kerja lagi 10 tahun. Saya cuma perlu jual perusahaan ini. Setelah itu saya udah bisa mendapatkan income 10 tahun kemudian. Gitu. Ya walaupun ada inflasi-inflasi berikutnya ya, tapi ya 10 kali 1M adalah rasio PI 10 kali. Gitu. Jadi ini adalah cara termudah buat kita mengerti rasio PI, price to earning ratio. Mungkin suatu hal yang nggak familiar bagi kebanyakan kita ya. Tapi rasio PI diartikan seperti itu. Artinya kita membeli bisnis, let's say 10 kali. Rasio PI 10 kali. Omset perusahaan ini 1M. Berarti kita membeli perusahaan ini dengan nilai 10M. Artinya dalam jangka waktu 10 tahun, ibaratnya kita baru balik modal 10 tahun. Gitu ya. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang menarik ya pastinya itu bisa relatif ya. Karena itu kita harus compare juga dengan perusahaan-perusahaan sejenisnya, perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, sebagai komparasi aja, ini adalah perusahaan-perusahaan properti yang ada di Indonesia. Ini baru saya update ya di April 2023 ini. Dan ini adalah rasio-rasionya. Nah, BSD dijual dengan rasio 8,7 kali. Setelah itu CTRA Ciputra 10 kali. Sumarekon 14 kali. Setelah itu Alam Sutra dijual dengan rasio 3,17 kali. Dan yang paling murah memang Alam Sutra. Dan yang kedua termurah adalah BSD. Nah, perusahaan tersebut bisa dijual di posisi yang murah, di porsi yang murah, di harga yang murah, bisa terjadi karena dua. Bisa karena earnings-nya jump, atau pencatatan laporan keuangan aja, teman-teman. So, yang kita pengen lihat adalah kalau earnings-nya jump, dan lebih baik lagi kalau earnings-nya stable ya, dan dijual di harga yang lebih murah. Dan ini adalah, kalau kita lihat historical net profit-nya, biasanya perusahaan-perusahaan yang dijual di harga yang lebih mahal, supposed to be ya, dijual di harga yang lebih mahal, punya laba bersih yang stabil naiknya dari tahun ke tahun. Kalau kalian lihat di sini adalah laba bersih dari operasi yang dibukukan Ciputra ya, CTRA. Nah, lebih stabil dibandingkan yang lainnya. So, karena itu Ciputra dijual lebih tinggi, teman-teman. Nah, setelah itu ada juga Alam Sutra, Asri, saham Asri,
yang earnings-nya baru aja jump di tahun 2022 karena itu rasio PE-nya jadi rendah sekali, teman-teman. Sahamnya lagi dijual masif, harga sahamnya lagi turun banyak. Setelah itu ada perbaikan dari segi keuangannya, dan sebetulnya ini bisa juga menjadi salah satu pilihan kita, salah satu kriteria dan cara untuk kita memilih sahamnya, teman-teman. Ya tiba-tiba earnings-nya jump, oh harganya lagi murah, dan biasanya kalau tahun berikutnya 2023 earnings-nya masih bagus lagi dan earnings-nya masih bisa naik lagi, sebetulnya perusahaan ini layak buat kita perhatikan juga, teman-teman. Oke, setelah itu ada juga BSD nih. Nah, BSD dijual lebih murah dibandingkan Ciputra karena earnings-nya lihat nggak lebih stable dibandingkan Ciputra, teman-teman ya. Oke, kalau Ciputra bisa all time high dari segi laba bersihnya, BSD masih belum bisa all time high dari segi laba bersihnya. Oke, teman-teman. Nah, inilah kalau Summarecon ya, kalau kita bisa lihat earnings-nya nggak terlalu cukup stable, dijual dengan harga yang lebih mahal, oke, dibandingkan Ciputra. Ya pastinya kalau dari segi kacamata kita mau memiliki perusahaan yang lebih value investing, lebih valuable, ya pastinya kita bisa memilih antara ketiga ini ya. Ciputra ya pastinya dijual lebih mahal karena earnings-nya lebih stable dan labanya naiknya lebih signifikan. Setelah itu ada juga BSD yang baru terjadi perbaikan dan dijual di harga yang lebih murah. Setelah itu ada juga Alam Sutra. Alam Sutra pastinya dijual di harga yang lebih rendah karena dia sempat mengukuhkan kerugian ya, teman-teman ya. Semakin volatile pasti dijual dengan harga yang lebih murah. Dan pastinya itu, teman-teman. Oke. Dan semua perusahaan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kita sesuaikan dengan profil kita. Kita lebih suka perusahaan yang lebih agresif atau perusahaan yang udahlah saya lebih cari yang lebih aman-aman aja, perusahaan-perusahaan yang lebih stable aja lah. Kalau mungkin ya, kalau dari segi performance, Asri kenaikannya masih bisa lebih agresif dibandingkan kayak Ciputra dengan BSD. Kalau tahun 2023 masih di Q1-nya membukukan net profit yang lebih bagus lagi ya, teman-teman ya. Nah, tinggal tergantung kita. Kita lebih demen perusahaan yang lebih stabil atau kita lebih oke lah, saya tipe orang yang cacing-cacing naga-naga. Kalau jadi, kalau nggak jadi ya udah gitu. Saya lebih suka perusahaan yang seperti itu ya, lebih agresif. So pilih Alam Sutra gitu ya. Atau kalian in the middle, kalian lebih pilih perusahaan yang secara valuasinya murah, lebih murah daripada yang utama, tetapi punya net profit yang juga cukup baik gitu. Nah, kalian bisa pilih BSD. So, itu balik lagi ke profil kalian masing-masing ya, teman-teman ya. Nggak ada, buat saya ya, baik atau tidak baiknya sebuah perusahaan, nanti akan ditunjukkan oleh performance harga sahamnya lagi gitu. Because the market is always right. Cuma, please bear in mind, please note juga, bahwa perusahaan yang lebih agresif, pasti sahamnya lebih volatile dibandingkan perusahaan yang nggak terlalu agresif. Kalian bisa cek juga volatilitasnya CTRA dibandingkan Alam Sutra. Nah, kalau Alam Sutra pasti naiknya sekali naik ya, kayak contohnya kayak kemarin itu baru naik langsung belasan %. Sedangkan Ciputra masih santai-santai aja gitu ya. Nah, tergantung kalian, tergantung kita semua, kita mau milih perusahaan yang seperti apa. So, pertama kita mesti lihat rasio PE-nya, setelah itu kita mesti lihat historical net profit-nya juga. Nah, setelah itu, selain dari earnings-nya, earnings kan bisa berubah-ubah ya. Kayak tahun ini bisa bagus, tahun depan bisa jelek, tergantung performance perusahaan tersebut, tergantung industrinya juga. Tapi kalau kita ingin membeli sebuah kafe, balik lagi kita membeli aset sebuah perusahaan. Ketika kita membeli saham, artinya kita membeli aset perusahaan tersebut. Let's say kafe ini nilai bangunnya adalah 10 billion. 10 M ya. Nah, kira-kira kalian mau bayar berapa buat kafe ini gitu? Untuk membangun kafe ini ya. Nah, kita pakai analogi kafe ini lagi. Nah, kafe ini dibangun dengan nilai
dengan budget misalkan 10 M, 10 billion, 10 billion rupiah. Nah, kalian willing to pay berapa untuk cafe ini gitu. Angkanya bisa bebas. Silakan teman-teman bisa tulis di kolom chat. Oke, 10 M juga. 10 miliar juga. Ada lagi penawarannya teman-teman? Ada lagi penawaran yang lebih baik? $100 juta tidak dijual. Kalau perusahaan ini nggak profitable, ya mungkin 100 juta mau dijual. Nah, pada dasarnya, setiap penjual pasti pengen jual setinggi-tinggi mungkin, kan? Kalau saya bangun cafe ini misalkan 10 M, ya at least saya jual perusahaan ini, saya jual aset saya jual 10 M lah. Nah, mungkin saya mau jual itu di bawah harga market gitu kan. Kecuali ya mungkin market menilainya, saya udah tanya ke sekian banyak pembeli, rata-rata pengen belinya di harga 5M misalkan. Ya berarti harga pasarnya ternyata aset saya udah tinggal 5M nih. Mungkin orang lihat dari profitabilitasnya, mungkin orang lihat dari tren industrinya, setelah itu mungkin dinilai pasar 5M. So, waktu saya membangun, nilainya adalah 10M, setelah itu ditawar pasar 5M. Artinya ditawar di bawah nilai buku. Nah, price to book value, kalau price to book value-nya 1, price to book value-nya 1, nilai aset 10M, nilai equity 10M, anggap saya membangun cafe ini dengan equity saya semua ya. Nilai equity-nya 10M, asetnya 10M, ditawar pasar misalkan, ditawar pasar pertama 10M juga, artinya rasio PI-nya 1:1. Oke, 1 kali. Nilainya 10M, mau dibeli pasar 10M. Rasio price to book value-nya adalah 1, teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalkan ditawar sama pasar, cuma ditawar 5M. Berarti 5M dibagi 10M, nilai equity-nya, pasar menawar 5M, nilai equity-nya padahal 10M nih. Nah, artinya rasio PI-nya adalah 0,5. 5 dibagi 10. Oke, teman-teman? Nah, itu adalah cara mudah buat mungkin kalian mengerti rasio PI ya, dan kalian bisa melihat bahwa kalau saya bisa beli aset yang di bawah nilai buku, artinya ibaratnya aset 10M, saya beli 5M. Sebetulnya basically secara buku ya, kalian sudah membeli at discount dan harganya juga cukup menarik. Dan ada nggak sih perusahaan-perusahaan yang dijual di bawah nilai buku? Nah, ini per April 2023, ini adalah rasio PBV, price to book value, dari perusahaan-perusahaan yang tadi saya mention juga. Tadi kan kita udah lihat earnings-nya. Nah, setelah itu kita juga bisa lihat dari rasio PBV-nya. Pastinya CTRA dijual lebih mahal. Karena kenapa? Ciputra earnings-nya lebih stable, teman-teman ya. Oleh karena itu dijual di PBV yang 1. Nah, kenapa industrinya ini dijual di PBV yang rata-rata di bawah 1? Karena kalau kalian lihat industri properti dari tahun sebelumnya, ini argumennya bisa panjang ya, teman-teman ya. Argumennya juga bisa banyak ya. Banyak yang bilang juga industri properti udah stagnan, udah di situ-situ aja, ya bisa juga. Dan itu terbukti dan itu terlihat dari rasio PBV-nya. Dan tapi sekarang, kalau kalian lihat, let's say lahan di BSD yang dibeli sama Sinamas Land, nilainya adalah 30 T, misalkan ya, 30 triliun. Nah, itu nilai equity-nya tuh. Nah, kalian beli equity-nya 0,6 kali dari 30 triliun ini. Berarti berapa tuh? 3 dikali 0,6 berarti cuma 18 triliun misalkan. Nah, itulah rasio PBV yang artinya kalian membeli sebuah aset kalau PBV-nya di bawah 1, artinya kalian beli sebuah perusahaan di bawah harga nilai equity-nya tersebut gitu. Dan kalian membeli di at discount. Sangat at discount. Contohnya
BSD rasio PBV-nya 0,63, CTRA 1,01, Summarecon 0,98, dan ASRI sekali lagi yang paling murah 0,33. Jadi kalau nilai equity-nya 10 triliun, di pasar kalian beli cuma 3 triliun doang. 3,3 triliun, yang artinya at discount. Dan biasanya company-company yang bagus ya selain dari harga yang murah, harus ya kalau kalian beli aset, kalian beli sebuah bisnis, kalian mau bisnisnya yang menghasilkan keuntungan atau enggak? Pastinya jelas kalian pengen perusahaannya menghasilkan keuntungan kan. So earnings dengan harga PBV ini salah satu komponen yang pastinya selalu di-highlight dan dilihat oleh market gitu ya. Kalau harganya murah, tapi nggak bisa menghasilkan keuntungan, buat apa? Ya kan? Kalian beli aset, tapi nggak bisa menghasilkan laba. Buat apa gitu kan? Kalian beli aset, ya cuma aset doang, dan nggak jadi apa-apa. Kayak contohnya, kalian beli rumah, kalian cuma beli aset, dan rumah itu tidak bisa menghasilkan keuntungan, misalkan. Nggak bisa kalian sewain, nggak bisa diapa-apain. Ya sebetulnya itu cuma aset doang, walaupun kalian belinya at discount. Sih teman-teman, so aset murah belum tentu bisa jadi sesuatu juga. Belum tentu menarik juga di pasar kalau tidak bisa menghasilkan keuntungan. Dan sekarang udah mulai menghasilkan keuntungan nih ya. Dan kalau kalian bisa lihat juga, ini mungkin karena earning boost dari industri utama, yaitu dari komoditi. Saya sempat bahas itu juga di TikTok, di sosial media, bahwa biasanya streamnya dari komoditi boom, habis dari komoditi boom 2-3 tahun kemudian bakalan beralih ke properti. Karena flow-nya biasa seperti itu. Di tahun 2008, 2011, 2012, 2013 itu terjadi juga hal yang sama. So, mungkin abis ini kita bakal melihat properti boom, dan ini saya ulas beberapa saham-saham properti. Semoga kalian bisa notes, kalian bisa lihat juga mana perusahaan-perusahaan yang menarik, dan kalian sesuaikan dengan profil kalian masing-masing. Oke. Sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Nah, inilah sebetulnya cara membeli saham. Ini adalah teknisnya ya teman-teman ya. Cara kalian untuk membeli saham. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke teknis cara membeli saham, kita bisa lihat dulu ya history stock market zaman dulu kayak gimana. Bener-bener primitif. Nah, warna udah jelas sama videonya udah jelas teman-teman. Gold on 5/8 bid offer at the orders 3,000 by 10,000. My offer, limit on the bid. We hit some sell stops before. 23,000 sold at 5/8. Limited it. Ellen Fronchar across 90,000 and 7/8. Not at the moment, but he'd like to see bids offers. He wants to know what's going on in the stock. Okay, thanks, Johnny. W. Did it trade at 20 again? No? We're okay just on the 44. Is it 44 even six? That's what we 17,000 just your size. I could bid him 5/8 for it. If it prints at 3/4, I can double print it with you. The same way, I got to sell at 3/4. You know who he is. I got 5,000 to buy for Richie. He's working on the buy side, and sellers bigger than buyers right now. You here, Steve, and a half bid? I'm bidding at 10,000. Yeah, that's a trade at all. Yeah, That's a trade at all. It's 5,000 with the DVR. Yeah, he's got a 3/4 top. What's his 27? Go to 7/8, 5,000. Boring open. 5,000 stop at 7/8. You can open it here right now. 25 inches. 1,000 X out trading orders, 500 there, 500 there. Those are 5,000. Orders 5,000. Go to 10,000, 5,000, 7/8. 6 for 200, 2 and 8 sold. 2 trades at 6. Houston sells 2 at 6 to Dot. At 6. Selling to Dot. Bear Stearns sell 24-4 at 6 to Dot. What's this man down to? 6 for an 8 sold. One more trades at 6. Pair off one there. What's that man down to? 24-4 trades at 6. 6 for 10,000, 10,000 and 8. 6 for an 8, 10,000. Leaves 1,200. You're complete. You're complete. Money market madness.
The hectic trading on world currency markets that finally put a brake on the rampant United States dollar. The combined assault on the Far East and European markets came in 3 days, ending on the first day of March. Central banks began selling their dollar holdings in packages of $5, $10, and $50 million at a time. Billions of dollars were sold around the world. Dealers and speculators, as they say, got their fingers badly burnt. Nah, kira-kira itulah cara orang membeli sebuah investasi, sebuah instrumen zaman dulu. Dan this is so primitive. Dan ya, ini udah tidak kita lakukan lagi. Dan dealing-dealingnya kan gitu ya. Saya mau beli di harga segini, ini ada yang mau beli di harga segini. Mereka teleponnya udah sampai 2 gitu kan. Ada yang mau beli, ada yang mau jual gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, itu zaman dulu. Zaman dulu mungkin menggunakan pencatatan-pencatatan yang masih sifatnya adalah manual. Masih pakai, yang saya tahu ya, mereka menggunakan chalk. Pakai papan gitu kan, ditulis di berapa-berapa, itu zaman dahulu. Setelah itu mereka ketik-ketik juga, mereka kasih catatan-catatannya juga, mereka harus kirimin buktinya juga, semua. Dan sekarang udah lebih electronic trading, teman-teman. Jadi ada orang yang mau beli di harga sekian, ada orang yang mau jual di harga sekian, dan itu dimasukkan ke dalam elektronik. Oke, tapi prinsipnya adalah yang dasarnya adalah seperti ini, teman-teman. Ada pembeli dan ada penjual. Dan di pasar saham juga ada pembeli dan ada penjual. Dan dihitungnya per satu lot. Kalau di pasar saham Indonesia, ini adalah contohnya saham Jasa Marga ya. Kalian bisa lihat ini adalah bid. Bid adalah antrian beli, offer adalah antrian jual. Dan di sini adalah jumlah lotnya. Oke. Nah, bagaimana cara kita membeli? Buy and sell. Ini lebih teknis saja ya, teman-teman ya. Buat suatu hal yang benar-benar mendasar. Karena tema kita adalah belajar saham benar-benar dari nol. Oke, ini satu lot lembar. Satu lot lembar di pasar saham Indonesia adalah 100 lembar. Oke, satu lot means 100 lembar. So, jadi kalau kita mau langsung beli, kita langsung mau memiliki saham Jasa Marga, for instance, kita bisa langsung beli saham ini dan memiliki saham perusahaan ini. Kita bisa belinya di mana? Kita belinya di offer. Offer adalah orang yang menawarkan, artinya nih, ada yang telepon. Ya, ada yang menawarkan saham Jasa Marga di harga 3.400, 30 lot. Ada yang mau beli nggak? Nah, kita langsung jawab lagi. Oh ya nih, saya mau beli langsung 30 lotnya di harga 3.400. Nah, basically kita melakukan itu kan secara elektronik sekarang. Kita tinggal input, oke, 3.400, 30 lot, dan setelah itu done, selesai. Kita langsung punya saham tersebut. Dan kebalikannya, kalau kita mau jual, ibaratnya kayak gini juga. Oke, ini ada orang yang mau beli nih saham Jasa Marga di 3.390. Jumlahnya ada yang mau beli sih 30.000 lot gitu. Kamu mau jual berapa? Oh, saya cuma mau jual 30 lot. Oh ya udah, langsung jual di harga bid ya 3.390. Oke? Dan langsung done. Itu caranya agar kita bisa instant pengen beli atau mau jual. Instant buy or instant sell. Tapi kita juga bisa melakukan yang namanya kita nunggu, kita mau ngantri. Oh, sekarang harganya dijual di bidnya 3.390 dan offernya 3.400. Oke, saya mau jual sih, tapi saya nggak mau jual langsung. Saya pengen jual di harga yang lebih tinggi lagi. Saya pengen ngantri, let's say di harga 3.450. Nah, di sini. 3.450. Oke, ya berarti harus ada orang yang mau beli dulu,
Ada yang mau habisin offer 3.400, 3.400, 3.410, 3.420, 3.430, 3.440 sampai 3.450 baru barang kita kejual gitu ya. Dan kebalikannya juga, kalau kita mau beli, kita mau ngantri, ya tunggu sampai ada orang yang mau jual gitu ya. Harus ikut antrian. Antriannya kalau ini per 10 perak gitu. Nah, kira-kira itu how to buy and sell shares. Dan ini terakhir, ini cukup teknis ya. Gimana sih? Karena banyak orang yang tanya juga, gimana sih saya mau beli saham, gimana sih caranya? Basically kalian tinggal cuma perlu KTP, NPWP, dan rekening bank aja. Setelah itu kalian tinggal daftar ke sekuritas manapun ya yang ada di Indonesia, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kalian rata-rata sih udah pada punya e-form ya, electronic form. Jadi kalian tinggal masukkan KTP, NPWP, setelah itu input semuanya, semua data-data kalian, rekening bank kalian, mana yang kalian pengen pakai buat rekening pencairan, dan pasti bakalan harus cair ke situ. Oke, nanti kalian akan kalian akan mendapatkan SID, Single Identification Number kalian, sebagai investor, yang tadi saya sebutkan total di Indonesia udah ada 10 juta. Nah, kalian akan mendapatkan itu, setelah itu kalian akan pegang akses acuan kepemilikan sekuritas yang dikeluarkan oleh KC, Custodian Central Efek. Kalian bisa cek lebih detailnya di akses.kc.co.id. Dan kalau kalian mau cek saham kalian ada di mana, ada di kartu akses ini. Kalian bisa ke bursa buat kalian gesek, setelah itu kalian bisa tahu, oh ya kalian punya saham ini, dan semuanya udah bentuk scriptless. Oke, setelah itu kalau kalian mau lihat cash kalian ada di mana, kalian akan dibikinin namanya RDN, rekening dana nasabah. Dan di rekening dana nasabah itu setiap pembelian saham akan didebit dari RDN tersebut. Simple sekali. Nah, kira-kira itu aja dari saya, teman-teman. Ini adalah belajar saham dari nol. Nah, sekali lagi, saya ingatin buat teman-teman semua, buat kalian yang udah menerima materi ini, baiknya setelah kalian mendownload materi-materi masuk ke otak kalian, baik juga setelah itu kalian menguploadnya melalui any kind of sources yang tersedia. Dan kita ada di Instagram @academy_admirals, dan kita juga ada di admirals.id. Nah,